Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Roma 12, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah nasihat untuk kita bisa hidup di dalam kasih dengan sesama kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah perintah Allah bagi kita. Dikatakan di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya seringkali mengatakan bahwa Allah itu selalu berurusan dengan hati kita. Dia bisa menilik hati kita yang paling dalam. Allah tahu apa yang kita pikirkan dan motivasi apa di balik setiap perbuatan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan kita hitung-hitungan dengan sahabat, saudara, teman kita, atasan kita, bawahan kita, anak, suami atau istri, mertua, dan tetangga misalnya, atau dengan siapapun juga. Jangan hitung-hitungan. Kita lakukan saja semuanya dengan kasih, karena Tuhan yang akan menilai apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Dia akan membalas segala perbuatan kita dengan berkelimpahan. Tuhan juga ingin kita memberkati orang yang menganiaya. Dan kita dilarang mengutuk. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Menangis dengan orang yang menangis. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kita berempati. Melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita rindukan. Apa yang Tuhan inginkan. Kita hendaknya harus hati sepikir
Gak usahlah kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Biarlah kita tidak menganggap diri kita ini paling pandai, paling pintar, paling hebat. Enggak. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita hidup dengan baik, itu semuanya pemberian Tuhan. Jadi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan kalau sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung pada kita, hendaklah kita hidup berdamai dengan semua orang. Ada kalanya orang tidak mau berdamai dengan kita. Namun kalau itu bergantung pada kita, cobalah untuk berdamai dengan saudara kita. Ya, jangan menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan bilang, jika seterumu lapar, beri makan. Jika haus, beri minum. Meskipun dikatakan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, namun bukan berarti kita melakukan sesuatu karena ada motivasi terselubung. Ingat, Tuhan berurusan dengan hati kita. Kalau Tuhan melihat ada kejahatan di dalamnya, maka berkat itu tidak akan terjadi untuk kita. Pembalasan Tuhan tidak akan digenapi dalam hidup kita. Ya, jangan kita kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Motivasi kita melakukan sesuatu untuk saudara kita. Tuhan tahu, jangan sampai kita merasa bahwa ya, aku akan melakukan ini supaya dianggap aku ini baik, supaya kelihatan aku ini perhatian, dan sebagainya. Itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan, lakukanlah dengan tulus hati dan tidak berpura-pura. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan, agar kami memiliki kasih yang tidak berpura-pura. Agar kami memiliki hati yang tulus, ikhlas, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah Tuhan saja yang menilai apa yang kami lakukan, perbuatan kami. Karena Tuhan tidak pernah berhutang pada kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan yang terbaik sesuai yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, urapilah kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, kecelakaan, dan orang-orang bermaksud jahat pada kami. Bahkan juga dari tipu daya dan gangguan dari iblis setan, roh-roh jahat, sakit penyakit, penguasa-penguasa di udara, apapun jenis dan namanya. Kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus saja yang bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpinlah seluruh hidup kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap yang mendengar firman Tuhan. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka semua berbahagia di dalam kasih karunia Tuhan. Memiliki pengharapan bersama dengan Yesus. Kami bisa lakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati. Haleluya. Into your hands I commit again with all I am. For you
hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe